Oke sahabat Rahayu Farm, kita sudah mandi, sudah fresh. Ini Pak Aiznya juga udah mandi. Sekarang kita saatnya ngobrol-ngobrol tentang masalah domba yang ada di kandangnya Mas Aiz ini. Alamatnya di mana nih Mas Aiz? Ya, untuk alamat kami di Dusun Kaligetas, Kelurahan Purwosari, Kabupaten Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Kota Semarang ya. Di Kota Semarang. Ini di Kota Semarang ternak domba. Tadi kita sudah buntutin tuh dari tempat ngaritnya, tempat nyari rumput sampai dengan sini. Ternyata jauh banget Mas. Nah, itu kenapa Mas sampai jauh ngarit sampai ke sana itu Mas, nyari rumputnya? Ya, sebenarnya kita udah antisipasi. Maksudnya kita udah banyak nanam rumput, tapi karena kemarau ini terlalu panjang, jadi rumput kita ibaratnya kurang. Rumputnya kurang Mas ya? Kurang. Jadi karena kambingnya juga nggak mau puasa, jadi butuh makan masa kambingnya itu ya? Tak cariin sampai pokoknya yang penting dapat rumput gitu. Tadi kan pas lihat Masnya itu habis mandi terus nyampur apa itu makanan itu kan, ada berapa jenis makanan itu Mas yang ada di sini? Kalau saya pakai 4 jenis dan itu limbah semua Mas. Limbah semua limbah itu? Semua. Yang pertama saya pakai kulit singkong. Kulit singkong dari pabrik itu yang masih banyak singkongnya juga, saya giling, saya jemur. Pokoknya saya keringin baru saya simpan. Nanti tak campur juga kulit ketela rambat. Ketela rambat. Ya, ubi ya? Ubi. Ketela rambat itu sama juga, itu limbah, kulitnya aja yang tak giling lalu tak jemur. Terus yang satu itu sebenarnya cadangan, kalau lagi panen raya kami datengin kulit kedelai. Kulit kedelai itu ya tadi ya? Kalau lagi posisi murah aja, kalau enggak kita pakai limbah-limbah sekitar kita. Oh, itu limbahnya ngambil di pabrik-pabrik berarti Mas? Di pabrik-pabrik sekitar sini. Ini udah berapa tahun tuh Mas untuk ternaknya domba ini? Kalau itu sekitar 1 tahun lah, sekitar 1 tahun. 1 tahun. Cuma dulu saya di sini kambing semua, tapi kambingnya udah tak pindah, sekarang yang ngurusin bapak. Pindah kandang atau pindah kandang. orang nih? Pindah kandang. Oh, pindah kandang. Ada berapa ekor tuh Mas kambingnya? Kalau kambing sekitar sekarang mungkin di 50-an ekor. 50 ekor. Terus ini dombanya? Kalau domba saya masih baru 6 bulan. 6 bulan ini? Baru nyoba ini. Sekitar masih 30 ekoran. 30 ekor Mas. 30 ekor sama kambing 50 berarti 80 ekor Mas ya? Sekitar 80. 80 ekor itu makanya ngaritnya satu kol itu habis berapa hari itu Mas? Kalau itu paling gini, yang penting kalau saya habis ngarit, saya chopper semua, saya masukin tong, itu paling 3 hari 4 hari langsung habis. 3 hari 4 hari habis, berarti ngambil dari limbah terus dicampur sama rumputnya mungkin buat serat Mas ya? Buat serat. Buat seratnya untuk proteinnya itu dari konsentrat tela itu ya. Terus kegiatan sehari-hari Masnya itu memang ngarit aja nih Mas? Enggak, kalau saya itu sebenarnya buat sampingan. Buat sampingan. Nah, kerjaan nasinya apa nih Mas? Disebutin nggak apa-apa ini? Ya nggak apa-apa, ini kan biar teman-teman tahu. Saya anggota TNI. Oh, TNI masih ngarit Mas? Betul. Ini loh, TNI masih ngarit ini jenengan. Nah ini buat samben atau buat apa Mas? Kan TNI udah gajian tiap bulan, kok kenapa masih mau ngarit? Yang sebenarnya saya karena seneng aja Mas. Yang pertama seneng, yang kedua juga buat samben ya, kalau buat tambah-tambah penghasilan juga. Buat kegiatan istri, kalau pagi istri ikut bantuin ngasih makan. Berarti juga. istrinya pagi-pagi itu kan bapaknya itu berangkat kantor Pak ya? Betul. Ini saya kan bapak, nggak mungkin Mas, saya adalah bapak tentara soalnya. Ini berarti istri pagi ngasih makan domba, terus bapaknya berangkat ke kantor? Betul. Kalau saya bagian sore, nanti pulang kerja, makanya kayak tadi itu tak campur pulang kerja langsung tak kasih makan campuran, nanti setelah maghrib tak kasih rumput. Oh, berarti ini kan udah sore Mas ya. Betul. Berarti Masnya setiap sore setelah pulang kantor itu ngasih makan. Berarti berapa hari sekali ngaritnya Mas? Tergantung ya, kadang kalau kita 4 hari, kadang 1 minggu, tergantung rumputnya itu habis.
Pokoknya sebelum habis tinggal 1 tong kita langsung ngarit lagi. Berarti itu ngaritnya sore terus Pak. Kemarin kan saya ketemu tuh sore jam 4:30 itu. Betul, karena saya juga nggak mau ganggu pekerjaan saya yang utama, karena itu sudah kewajiban saya. Jadi saya mencari waktu yang luang, waktu luangnya. Ibaratnya sore setelah kerja saya ngarit seperti itu. Oh, jika 4:30 sampai sini sekitar jam 5 kan ngarit. Emang rumputnya banyak kemarin sampai apa 1 kol itu kan. Terus dikasih makan tambahan di sini. Selama 6 bulan ini Pak, 6 bulan beternak, ada kendala-kendala nggak sih Pak? Kalau bapaknya sebagai seorang tentara itu kan ngurus waktunya, ngurus makannya, dombanya gimana itu kan? Betul, sebenarnya kendala yang paling utama itu ya di rumputnya itu kalau menurut saya. Karena kan saya waktunya ibaratnya waktu selingan, kalau kita nggak nyiapin rumput secara mandiri gitu susah. Jadi saya ngarit di luar pun itu sebenarnya kalau waktu-waktu yang emang rumput punya saya lagi habis, tapi kalaupun rumput saya lagi banyak, saya ngarit di tempat sendiri. Oh, berarti udah nanam? Udah nanam berapa hektar itu Pak? Nggak sampai hektaran sih, sekitar 3.000 meter persegi. 3.000 meter persegi. Kalau 3.000 meter persegi sebenarnya bisa nyampe sekitar hampir 100 ekor seharusnya Pak ya? Betul. Makanya prediksi saya juga seperti itu, ibaratnya tak kira sudah cukup, ternyata karena kemaraunya yang panjang, jadi rumputnya pertumbuhannya juga lambat. Kecil-kecil itu juga. Betul. Pak ya. Ini Pak, bapaknya seorang tentara, terus ngarit, apa nggak malu nih Pak dengan aktivitasnya bapak yang padat juga lah, Pak nggak capek itu loh? Kalau malu, kalau saya sebenarnya yang penting itu halal dan itu nggak ganggu siapapun, saya nggak pernah malu kalau yang itu. Kalau capek sebenarnya kalau dirasain capek, tapi karena saya juga seneng hobi ya lah ya. Hobi, capeknya itu kalau udah ngasih makan kambingnya lahap, wah itu capeknya udah hilang. Udah pernah beranak belum ini Pak? Yang di sini kambingnya? Alhamdulillah domba ya. Yang dombanya? Domba kami udah beranak 7 kali. Cuma masih dikasih rezeki satu-satu terus. Berarti 7 ekor ya? 7 ekor. Berarti jumlahnya 37 sekarang? Betul. Wah, 6 bulan udah untung 7 ekor Pak. Berarti belinya itu pas bunting ya? Ada yang buntingan, ada yang dere. Oh, berarti ini anak-anak pertama ini ya? Betul. Anak pertama di sini ya? Betul. Ini kan kandangnya lumayan besar ini Pak. Saya lihat mungkin kapasitas 150 ekor bisa lah ini. Sementara masih 30 ekor, ini modal awal Pak, modal awal ini kira-kira berapa nih? Kalau hitung-hitungan modal sebenarnya saya nggak pernah ngitung, karena kan uangnya juga sedikit, jadi kalau ibaratnya ada uang lebih tak tabungin ke kayu, buat beli kayu, terus buat beli paku, buat beli seng, jadi kita nyicil. Oh, berarti rencananya sebenarnya nggak langsung mau bikin kandang gini-gini, nggak, ternyata udah rencana duluan, ngumpulin beli itu kayu, beli seng, nanti baru bangun. Betul. Terus beli dombanya itu ya. Betul, karena ya kita keterbatasan di modal, jadi saya juga sebenarnya kalau teman-teman juga banyak yang mau ibaratnya mau investasi di sini. Cuma kalau saya sendiri kan saya orangnya belum berani kalau saya belum cukup ilmunya. Yang penting tak pelajari dulu ilmunya. Kalau saya udah berhasil, ibaratnya saya udah bisa, baru kalau teman-teman mau ikut belajar, kita belajar bareng di sini, seperti itu. Teman-temannya Bapak juga banyak itu Pak yang ternak, yang mungkin selain domba. Ada juga kemarin kan waktu kita ngarit di sana itu, sebenarnya ada kandang teman saya itu di sebelah sana. Di kantor itu Pak? Betul. Besar nggak Pak sana kandangnya? Di sana lebih besar ya. Lebih besar daripada sini? Lebih besar daripada ini. Ini sahabat Rawi Farm, berarti besok kita mencari info sama Pak Ais ini ke kantornya Pak Ais yang melihara domba di sana. Boleh Pak Ais kalau kita main-main itu boleh Pak? Boleh. Berarti itu ada perintah dari Bapak Kasat berarti Pak namanya seperti itu. Untuk melihara dombanya. Kalau melihara dombanya nggak spesifik ke domba sih. Yang penting kita ketahanan pangan, kita ibaratnya ada pertanian, ada
perikanan, ada peternakan seperti itu. Oh, lengkap juga ya kalau Lengkap di juga. di mana itu di kantornya Bapak juga ya. Betul. Nih Pak, boleh tak sambil ngopi nih Oh, Pak. Silakan, silakan. Ini Kopi asli. Ini sore-sore sambil ngopi liatin domba asik banget ya. Bener. Betul. Ini yo kegiatan saya setiap sore kayak gini, ngasih makan domba, ngopi sambil rokok, lihat domba apa namanya makannya lahap, jadi capek itu hilang semua. Berarti pulang kantor ngasih makan sambil ngopi Pak. Betul. Wah, ngasih makan domba, habis itu ngopi ngeliatin dombanya makan, ternyata itu apa namanya kesenangan sendiri ya Pak, kebahagiaan sendiri Pak ya. Nah, ini selain ini kan aktivitas Bapak udah jelas di tentara padat, pas lagi latihan, liburnya itu hari Minggu, Betul. itu nyari rumput setiap sore ke kandang. Ini kandang kan deket banget sama rumah ya Pak ya. Ini usahanya Bapak selain domba ada yang lain nggak Pak ini? Sebenarnya kalau dibilang usaha sih ini masih hobi ya, karena senang. Saya juga ada hobi yang lain sih, kayak saya pelihara burung khususnya burung perkutut. Karena saya juga kadang kalau minggu liburannya itu kita main ke tempat lomba-lomba perkutut seperti itu. Berarti aktivitasnya Bapak itu padat juga ya, udah latihan, terus pelihara domba, terus ini melihara perkutut, itu bisa digabungin jadi satu tuh loh Pak. Iya, Apa namanya bagi waktunya pas sih loh. Sebenarnya kalau kita senang apapun ya kita lakuin sebenarnya. Karena saya senang ibaratnya hewan, peternakan, saya senang peternak domba, saya senang ternak burung perkutut seperti itu. Jadi asik Pak ya. Asik. Untuk ternak ini. Oke, sahabat Rayu Farm. Jadi besok kita bisa review ke Pak Ais lagi ini pelihara perkutut Pak ya. Boleh. Berarti besok kita ada topik untuk pelihara perkutut. Itu hasil juga ya Pak untuk perkutut. Sebenarnya lumayan juga. Lumayan. Tapi bahasnya besok ketika kita mereview perkutut. Sekarang kita review domba dulu karena kita melihatnya domba waktu lagi ngarit. Nah, kita main ke kandang ternyata melihara perkutut juga. Kita besok review di perkututnya. Ini dari 37 ekor itu Pak, domba udah pernah jual nih selama 6 bulan ini? Alhamdulillah sudah sih. Kemarin saya jual buat buat pelebaran kandang karena kandangnya belum jadi juga. Kalau saya prinsipnya gini, saya jual domba itu buat beli kayu, buat buat beresin kandang yang belum rapi, ini kan belum jadi semua. Jadi kalau ada rezeki dombanya laku, tak beliin kayu, tak beliin pakan buat bikin kandang lagi. Berarti jual domba untuk memperbesar usaha ya Pak ya. Kalau saya yang tak kejar asetnya, bukan hasil dari sekarang ini, karena ya alhamdulillah saya juga masih Ada gaji ya Pak ya. Ada gaji seperti itu. Kalau 37 ekor itu seandainya nggak jual itu Pak, 2 tahun beranak 3 kali ya Pak. Berarti dalam 2 tahun itu bisa jadi 100 ekor ya Pak. Amin. Yang kami harapkan seperti itu. 100 ekor loh Pak. Kalau 100 ekor ini bapaknya anggaplah setahun itu mana 1 kali 100 juta ya Pak. Bisa omset segitu Pak. Kalau 100 ekor ini tuh. Kemungkinan seperti itu yang kami harapkan. Tapi masih belajar nih Pak. Sama belajar. Seperti saya juga di Rayu Farm itu kita sudah 1 tahun ini Pak, 1 tahun lebih. Ya masih belajar. Ini ketemu Bapak juga, saya melihat ada kulit singkong, terus tadi ubi, terus kulit kacang hijau ya, kulit kacang hijau. Jadi ternyata itu bahan-bahan bermanfaat ya. Soalnya di Banjar itu masih jarang Pak, di Banjarnegara tempat saya ini kan. Kalau saya review itu kan untuk kacang hijau mungkin sudah pernah lihat, tapi untuk kulit singkong, pohung ya, kalau saya kan namanya pohung ya,
kulit pohon itu masih jarang dimanfaatin. Terus ubi masih jarang. Ternyata di Semarang sini itu bermanfaat semua untuk domba ini Pak ya. Betul, karena saya juga manfaatin limbah-limbah yang ada di sini sebenarnya. Terus tak pikir-pikir itu kan kandungan karbohidratnya juga tinggi, itu bagus. Di domba pun sangat lahap. Jadi tak terusin terus, kasih makan itu terus buat selingan sama rumput seperti itu. Ini kan habis dikasih makan tadi ya. Habis dikasih makan tadi itu ya nggak berisik nih Pak ya. Betul. Padahal cuma 4 macam itu. Sore itu cuma dikasih makan makanan tadi. Betul. Terus nanti malamnya dikasih rumput. Buat cemilan aja. Buat cemilan, kenyang ya jadinya. Dombanya nanti gemuk-gemuk. Oke nih Pak, ini kan lahan udah banyak, tanemin 3000 meter. Terus musim kemarau ada kendala. Kalau seandainya ini dombanya nambah lagi Pak, berarti kan di tahun berikutnya, di kemarau berikutnya, berarti mungkin akan terkendala seperti ini lagi Pak. Nah ini kan namanya kendala, kita kan belajar ya, namanya belajar harus ada evaluasi. Saya juga rencana nanti kalau musim hujan nanti kita udah persiapan, udah nyiapin lahan mau nanam rumput lagi. Jadi jangan sampai musim kemarau tahun depan kita ngalamin hal yang sama. Berarti kan kita sama aja kita jatuh di lubang yang sama. Betul. Kita harus belajar, ibaratnya kendala yang ada di peternakan harus kita pelajari semua. Ini kalau domba yang sama saya alami lah, ada pernah mencret, terus pernah belek, pernah apa itu namanya, saya pernah tuh domba itu lumpuh sekitar bunting. Bapaknya itu kendala yang pernah dialami di sini? Sebenarnya kalau saya itu kendala mencret pernah, ibaratnya kembung pun pernah. Ya kita belajar dari YouTube sih. Kalau di YouTube ibaratnya saya pernah nih, kambing saya kembung. Saya belajar di YouTube katanya di toplos sama apa namanya jarum suntik. Jarum suntik. Itu udah pernah tak lakukan sembuh juga. Alhamdulillah sembuh. Oh. Karena kita belajar di YouTube, kita lihat tutorialnya, kita coba, alhamdulillah sembuh. Pokoknya kalau menurut saya YouTube itu juga penting banget buat saya buat belajar, yang walaupun saya juga apa namanya sering belajar ke peternak-peternak senior juga. Ibaratnya kalau ada kendala ini, kendala itu, ibaratnya peternak-peternak juga banyak yang bantu saya ngasih tahu, oh penyakit ini obatnya ini, penyakit itu obatnya itu, seperti itu. Oh berarti dari YouTube ini manfaat dari YouTube ya Rahayu Farm, pemirsa ini Rahayu Farm. Jadi kita pun memberikan ilmu-ilmu lah untuk teman-teman para peternak yang pemula lah. Kalau teman-teman ada saran-saran mungkin bisa dikomenkan aja di sini kan. Betul. Untuk cara apa atau mengobati apa, mungkin kita akan mencari informasi dengan peternak-peternak yang udah lama dan kita akan mencari ilmunya. Untuk sahabat Rahayu Farm bisa lah coret-coret nggak apa-apa, nanti di situ di komen, kolom komen cara pengobatan ini gimana, nanti kita akan tanyakan kepada teman-teman yang tahu, kita apa namanya itu Pak, dicontohkan lah ya Pak ya. Betul. Nah, ini mungkin itu aja ya teman-teman Rahayu Farm, karena ini juga udah sore, udah hampir jam 6 di Semarang, itu baru jam 6 sore kan, bentar lagi gelap. Untuk next time kita mereview kandangnya Pak Ayis ini, kandang apa namanya itu, burung perkutut. Burung perkutut ya, siapa tahu ada info yang bisa menghasilkan, bisa perumahan, bahkan Pak tentara yang jelas-jelas sibuk itu bisa mengelola kambing, domba ya, olah domba sama burung perkutut tanpa meninggalkan tugasnya. Tuh, bayangkan. Mungkin untuk Pak Ayis motivasi untuk teman-teman yang akan memulai ternak atau yang sudah beternak, untuk saling-saling belajar, motivasinya untuk teman-teman Rahayu Farm. Kalau saya simpel aja sih, yang penting jalani prosesnya, ibaratnya yang penting kita dimulai dulu. Kalau kita udah mencintai prosesnya, insya Allah hasil akan menyesuaikan, seperti itu. Terima kasih ke Pak Ayis yang memberikan motivasi kepada rekan-rekan Rahayu Farm. Oh iya, nama farmnya Kaligetas Farm.
Lokasinya di Dusun Kaligetas, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Kaligetas Farm yang ada di Mijen, di Kota Semarang. Nih sahabat Radio Farm, mungkin itu dulu dari kita, dari Pak Ais yang backgroundnya seorang tentara yang mau berternak. Dia tidak malu, tidak gengsi, tapi dia memberikan apa namanya itu ketahanan pangan. Bisa untuk dicontoh oleh rekan-rekan Rahayu Farm, bisa mencontoh, bisa belajar ke sini. Mungkin ada usul, saran atau komen-komenan lah yang menyupport kita agar semakin rajin upload. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen and like. Oke, video selanjutnya kita burung perkutut. Oke, punyane Pak Ais Kaligetas Farm.